dokter. Meski dirawat selama 3 hari 2 malam, tapi dengan Kamala yang setia berada di sisinya, pria itu tidak akan protes. Kalau bisa menambah hari menginap di rumah sakit, dia sudah melakukannya. Sayangnya, permintaannya ditolak. Saat ini, Radit tengah duduk di sofa bed ruang perawatannya. Setelah menyadari sofa rumah sakit terlalu kecil dan menyakitkan untuk Kamala, dia mengganti sofa menjadi sofa bed yang nyaman. Perhatian pria itu tertuju penuh pada sang istri, yang sedang membereskan barang-barang di ranjang. Perlahan Radit berdiri dari sofa, lalu bergerak, mendekati Kamala. Walau sudah diizinkan pulang, tapi dia tetaplah seperti robot hidup. Jalannya kaku, pergerakannya pun terbatas. Pinggang dan pinggulnya sulit bergerak karena masih menggunakan korset ketat. Mala, panggil Radit. Dia berdiri di samping Kamala. Kamala menoleh sekilas, lalu kembali fokus dengan barang-barang. Dia hanya bergumam pelan sebagai jawaban. Kita pulang ke rumah, ya, ajak Radit. Kamu ikut. Semalaman Radit berpikir keras, bagaimana dia memastikan Kamala tetap bersamanya. Encoknya ini akan menjadi kunci jawaban. Apalagi encok kedua disebabkan oleh Kamala, Radit seharusnya memenangkan pertandingan. Enggak, tolak Kamala. Aku pulang ke apartemenku sendiri. Mala, Radit meraih tangan Kamala, lalu menggoyang-goyangan ria. Setelah insiden itu, istrinya tak berani menepis pegangan Radit. Kalau gitu aku pulang ke apartemen kamu. Seketika Kamala menoleh. Matanya memelototi Radit dengan tajam. Kamu ikut pulang ke apartemenku. Radit mengangguk dengan antusias. Di mana kamu pulare? Di situ rumahku. Radit. Kamala menghela napas dalam. Kali ini, dia benar-benar memberikan seluruh fokusnya pada Radit. Dokter udah izinin kamu pulang, jadi seharusnya kamu udah baik-baik aja dan bisa bergerak sendiri. Lagi pula kita udah mau berpisah. Wajar kalau kita pisah rumah. Aku nggak mau pisah, Mala. Radit merengek. Jika menjadi anak kecil adalah cara cepat menarik perhatian Kamala, maka pria itu akan melakukannya. Aku cuma mau sama kamu. Satu lagi, aku disuruh pulang bukan berarti aku udah baik-baik aja. Lihat, aku bahkan nggak bisa naik tangga. Oke, aku pulang ke rumah kamu. Kamala mendengkus keras. Di apartemenku nggak ada kamar buat kamu, kening Radit berkerut. Bukankah apartemen Kamala sama besarnya dengan apartemen anak-anak? Jadi, seharusnya ini hanya akal-akalan istrinya untuk menolak. Nggak masalah, aku bisa tidur di mana aja. Di ruang tamu nggak masalah, terpenting sama kamu. Radit memamerkan gigi-giginya. Mala, please. Radit, aku. Belum sempat Kamala menyelesaikan kata-kata Ua, tiba-tiba saja Radit melepaskan pegangannya. Dia menyentuh pinggangnya sambil meringis kesakitan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, ucap Radit. Napasnya sedikit tersengal. Kelamaan berdiri, sakit banget. Lambat-lambat Radit pun duduk di pinggir ranjang. Dia menundukkan kepala sambil terus mendesah kesakitan. Tangannya juga terus memijat-mijat pinggangnya. Vinet, jawab Kamala pada akhirnya. Sampai kamu jauh lebih baik setelah itu, silahkan angkat kaki. Radit mendongak. Kepalanya mengangguk cepat. Di dalam hati pria itu, dia bersorak kegirangan. Sebenarnya dia tidak kesakitan, tapi demi Kamala, dia akan bersikap seolah-olah memang dia kesakitan. Radit gondok. Dia gagal menang telak mengenai Kamala. Bagaimana dia bisa melupakan bahwa dia dan Kamala mempunyai dua pengganggu? Dari area dapur ke ruang keluarga, Kamala dan Serena terus meributkan banyak hal. Terkadang membahas fashion terbaru, tas atau sepatu yang boleh dan tidak boleh dibeli, bahkan sampai gosip baru. Beberapa memang mereka sepakat, tapi lebih banyak adu argumen. Di sisi lain, Sagara Haria duduk di sudut sofa. Dia sibuk bermain ponsel. Namun, sesekali dia akan menjadi penengah Kamala dan Serena untuk menentukan sesuatu. Sementara itu, Radit hanya diam di sofa. Dia menatap semua orang di ruangan ini dalam diam. Meski kesal karena Kamala mengajak Radit tinggal bersama Serena dan Sagara, tapi berkumpul dengan keluarga kecilnya terasa begitu hangat dan nyaman. Entahlah, pria itu tidak ingat kapan terakhir kali dia memiliki momen bersama ini. Cukup, Radit masih harus melancarkan misinya jadi anak-anaknya tidak boleh ada di sini. Dia harus berduaan dengan Kamala. Dengan segera Radit mengeluarkan ponsel. Dia mengetikkan pesan kepada Serena. Tuh, Serena Kamala Prahtama. Ajak kakak keluar dari sini.
Papi mau berduaan sama Mami semalaman. Berhasil. Uang jajan bulan depan naik 2x lipat. Pesan terkirim, Radit langsung melihat ke arah Serena. Putrinya itu melihat layar ponselnya, kemudian menatapnya. Dia mengangguk tanpa ragu. Kak. Tiba-tiba saja Serena mendekati Sagara, lalu memeluk lengannya. Kak, anterin gue dong. Sagara menoleh. Keningnya berkerut. Antar kemana? Ke kampus. Gue baru inget ada barang ketinggalan, ajak Serena. Yuk, besok aja, tolak Sagara. Udah malam juga, mau jam 9 malam. Ih, ini barang penting, buat tugas besok. Serena merengek. Kakak, temenin. Nggak berani kalau gue harus ke kampus sendirian. Yuk, Sagara menatap Serena, sebelum kemudian dia mengangguk patuh. Tanpa memberi kesempatan Sagara mengambil jaketnya di kamar, Serena langsung menarik kakaknya menuju pintu. Dia pun mengambil asal kunci mobil yang bergantung di pintu. Nggak usah nungguin kami. Istirahat aja, teriak Serena. Yuk, Kak, lagi dan lagi Sagara tidak diberi kesempatan untuk bicara. Tahu-tahu saja dia sudah ditarik keluar pintu apartemen, lalu menghilang dari pandangan. Ponsel Radit bergetar. Sebuah pesan dari Serena muncul. From Serena Kamala Prahtama. Mission completed. Selamat bersenang-senang, investor utama, tapi jangan sampai bikin adik buat kami, ya. Seketika Radit berdecak keras. Bikin adik buat Sagara dan Serena. Menarik. Radit tersentak. Buru-buru dia menggeleng. Masalah Kamala harus segera dituntaskan, bukan malah mikirin anak lagi. Mala, panggil Radit. Dia berdiri, lalu berjalan mendekati Kamala yang sedang menuangkan air dari kulkas. Aku tahu barusan akal-akalan kamu sama Serena, kan? Tebak Kamala tanpa melihat Radit. Enggak lah. Kata siapa? Radit tertawa kaku. Bisa-bisanya Kamala menebak dengan tepat sasaran. Radit, Serena putriku. Aku melahirkan dia dan besarin dia, jadi aku tahu tabiat dia. Kedua, kalian dekat. Jadi, nggak usah berlagak polos. Kamala mendengkus keras. Mala, Radit mencoba meraih Kamala, tapi wanita itu buru-buru mundur. Better kita tidur sekarang. Oke, Kamala mengangguk. Kamu pakai kamar utama, aku tidur di kamar Serena. Kok pisah kamar sih? Suara Radit kembali terdengar seperti rengekan. Mala, emangnya kamu udah izin tidur di kamar Serena? Belum, kan? Mending kamu ikut aku tidur di kamar utama. Oke, daripada putri kita ngamuk. Kamala menyilangkan tangan di dada. Kita ini mau pisah, Radit. Jadi, tolong jaga sikap dan sadar diri kalau seharusnya kita nggak tidur seranjang. Mala, namun, rengekan Radit kali ini diabaikan oleh Kamala. Wanita itu bergerak cepat menuju kamar Serena dengan segelas airnya. Sebelum kemudian, dia membanting pintu kamar keras-keras. Nggak bisa, Radit menggeleng. Dia sudah berhasil mengusir dua pengganggu itu, seharusnya dia tidak boleh kehilangan kesempatan. Radit kembali memeras otaknya. Sebelum kemudian, senyum lebarnya terpasang, sebuah ide muncul di kepalanya. Dengan cepat, Radit mendekati pintu kamar Serena. Dia berniat untuk menerobos masuk saja dan tidur di ranjang yang sama. Lagi pula mereka masih suami dan istri, ranjang Kamala adalah ranjang Radit juga. Pria itu juga tidak berniat memaksa melakukan sesuatu. Jadi seharusnya bukan tindak kriminal. Namun, saat Radit berusaha membuka kamar, seketika, dia memelotot menemukan pintu bergeming. Dia mencoba membuka lagi, tapi pintu kamar Serena ternyata benar-benar dikunci. Kamala, tanpa sadar Radit meninggikan suaranya. Dia bukan kesal, tapi gemas. Sedikit lagi rencananya berhasil, tapi Kamala selalu punya cara untuk menghindarinya. Mala, Radit akan mengganggu Kamala, membuat wanitanya menyerah. Mala, buka pintu. Mala, apaan sih? Teriak Kamala di dalam. Aku nggak mau. Huka, Radit mengerang kesal. Sebelum kemudian, dia dengan sengaja memukul pelan salah satu sisi dinding dengan tangannya. Barulah dia memekik keras, sakit, Mala. Aduh, pintu lantas terbuka. Kamala muncul dengan wajah panik, kena. Kata-kata Kamala terhenti saat Radit menarik tangan wanita itu. Kemudian, Radit membawa Kamala memasuki kamar Serena dan mengunci pintu rapat-rapat. Entah sudah berapa lama Radit dan Kamala bisa sedekat ini. Aroma parfum melati milik istrinya ini terasa begitu familiar yang terasa hangat di dada hingga jantungnya berdebar.
Apalagi saat matanya, tanpa sadar bersirobok dengan mata Kamala. Radit sulit mengalihkan pandangannya. Radit, Kamala mengerang kesal. Dia mendorong Radit menjauh dengan pelan. Kamu apa-apaan sih? Niat nipu aku. Terus sekarang apa? Nerobos masuk. Kalau kamu emang maksa tidur di kamar ini, silahkan aja. Aku tidur di kamar lain. Tunggu, Mala. Perintah Radit sambil memegang lengan Kamala. Tiba-tiba saja Radit mengerang kesakitan. Dia batal memegang tangan Kamala karena memilih memegang pinggangnya. Kamala memutar bola mata. Trik licik Radit ini sudah berkali-kali digunakan. Iya, dia merasa bersalah karena membuat Radit encok untuk kedua kalinya. Namun, trik yang sama hanya akan membuatnya muak. Apa? Sakit lagi? Omel Kamala. Trik kamu basi. Beneran, sakit. Radit mengerang pelan. Sakit dari mana? Tadi kamu cepat banget jalan sambil tarik-tarik aku. Belum lagi barusan. Kamala berdecak keras. Penipu. Iya karena itu sakit lagi. Radit mengerang. Kayaknya, aku butuh pertolongan buat olesin obat. Mala. Kamala menarik napas banyak-banyak, lalu mengembuskannya. Kalau masalah mengoleskan area menar, Radit memang tidak bisa melakukannya sendiri. Aku ambilin ohatnya dulu. Karnala membuka pintu,